Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Warga miskin di Langkat tinggal di gubuk belum terdaftar PKH. Hari keempat perpanjangan mudik, puluhan kendaraan putar balik di perbatasan Humbahas. Warga Simalungun gotong royong perbaiki jalan longsor. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sungguh sangat ironis nasib sepasang suami istri di Dusun 5 Kebun Buah Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Langkat, Sumatera Utara. Rumahnya nyaris ambruk namun tidak terdaftar sebagai masyarakat penerima program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Namun lain hal yang dialami Sogiman dan Leginem, warga Dusun 5 Kebun Buah Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pasangan suami istri yang memiliki 4 orang anak ini sehari-hari bekerja menanam sayur di kebun orang lain. Karena tidak memiliki biaya cukup, terpaksa 2 orang anaknya putus sekolah. Yang lebih menyedihkan lagi melihat kondisi rumahnya. Apabila hujan turun, mereka terpaksa mencari tempat yang atapnya tidak bocor. Walaupun rumahnya hendak runtuh, mereka hingga kini tidak pernah terdaftar sebagai anggota penerima program Keluarga Harapan. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Sogiman dan istri berharap kepada pemerintah agar mereka dapat diperhatikan sehingga kehidupan mereka dapat terbantu. Jadi harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah dengan keadaan Bapak saat ini? Ya, saya mengharapkan semoga saya dibantulah keadaan saya seperti ini. Iya Pak, tolonglah Pak saya. Saya tengok Pak rumah saya kayak gini Pak, kayak gini. Semana kami nggak dapat beras, PKH, anak sekolah pun nggak dapat. Kami ke PJS yang bayar Pak. Tolonglah Pak saya, Pak rumah saya mau ambruk kayak gini Pak. Tolong saya ya Pak ya. Ribu-ribu saya minta tolong sama Bapak. Kayak ginilah Pak keadaan rumah saya. Kayak mana ini kalau hujan udah bocor. Kami tidur pun nggak bisa Pak kalau hujan. Tolong ya Pak ya. Mereka juga berharap uluran tangan masyarakat kiranya dapat membantu mereka dalam membenahkan gubuk yang nyaris runtuh tersebut. Gunarso kami melaporkan untuk Eva Rena TV. Sementara itu pemirsa, rumah seorang tokoh masyarakat di Medan Deli dilempar menggunakan bom molotov dan sempat terekam CCTV. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun korban telah membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan. Aksi teror lemparan bom molotov kembali terjadi di rumah milik Sori Muda Siregar di kawasan Jalan Platina 3, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Aksi pelaku yang sempat terekam CCTV milik rumah korban ini terlihat 2 orang pemuda yang mengendarai sepeda motor terjadi pada Kamis dini hari. Dalam aksinya, pelaku berhenti di depan rumah korban dan satu di antaranya turun menyalakan api atau bom molotov, kemudian melemparkannya ke halaman rumah korban. Peristiwa pelemparan bom molotov diduga dilakukan oleh seorang pemuda pesaing bisnis menyuruh pelaku yang merupakan warga sekitar tak jauh dari rumah korban. Korban pelemparan molotov mengatakan aksi teror ini telah terjadi berulang kali dan tak hanya merusak rumahnya, juga rumah rekan kerjanya yang tak jauh dari lokasi pelemparan. Ada sepeda motor berboncengan berhenti di depan pagar rumah saya, satu orangnya turun dengan membakar sebuah botol melemparkan ke depan, persis di depan rumah saya ini. Saya berharap ini cepat terungkap karena kejadian ini bukan baru kali ini di kampung ini, dan sudah ada teman saya juga korbannya 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu itu di lebih kurang di Gang Impres ini juga. Kasus pelemparan bom molotov ini telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Korban berharap pihak kepolisian dapat menangkap otak pelaku dan pesuruhnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV.
Pemirsa, ratusan umat muslim di Medan melakukan aksi solidaritas untuk warga Palestina yang saat ini tengah berperang melawan Israel. Aksi yang dipusatkan di Masjid Al-Jihad ini diwarnai dengan aksi menginjak bendera Israel. Selain itu, salah satu warga menyumbang sepeda motor untuk dilelang. Prihatin dengan peristiwa yang terjadi terhadap warga di Palestina, Jumat siang serentak di 5 masjid yang ada di kota Medan, sejumlah komunitas melakukan aksi penggalangan dana untuk Palestina. Di pintu masuk Masjid Al-Jihad Jalan Abdullah Lubis Medan, bendera Israel sudah terpampang. Satu persatu jamaah yang hendak masuk langsung melakukan aksi protes dengan menginjak bendera Israel maupun melindasnya dengan kendaraan mereka. Salah seorang warga juga menyumbangkan 1 unit sepeda motor kepada panitia penggalangan dana. Nantinya sepeda motor ini akan dilelang dan hasil uang lelangnya akan diperuntukkan donasi kepada warga di Palestina. Roni Rizkita Siregar, koordinator aksi, mengatakan pihaknya tidak melakukan aksi unjuk rasa, mengingat kasus COVID-19 di kota Medan sedang meningkat. Aksi yang dilakukan hanya penggalangan dana di 5 masjid yang ada di kota Medan. Alhamdulillah, hari ini kita menerima 1 unit sepeda motor dari hamba Allah. Beliau tidak mau disebutkan namanya. Beliau mendapatkan info dari salah seorang jemaah di broadcast. Kemudian beliau baca, langsung detik itu juga beliau mengatakan, saya akan menginfakkan sepeda motor, akan saya beli sepeda. Dijadikan untuk beli sepeda untuk pergi mengajar. Beliau adalah dosen S3 di salah satu perguruan tinggi negeri. Kita terima 1 unit sepeda motor ini akan digunakan untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Itu pesan dari beliau. Beliau mengharapkan sumbangan ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita di sana. Alhamdulillah. Aksi penggalangan dana ini akan dilakukan rutin setiap hari Jumat. Diharapkan donasi dari masyarakat dapat membantu warga Palestina. Daniel Bakwali melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hari keempat pasca adanya perpanjangan larangan mudik 2021, puluhan kendaraan di perbatasan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir dan Dairi diminta untuk putar balik. Perwira Pengendali Pospam Mudik 2021 di Desa Hutajulu, Kecamatan Polung, Ibtu Hasirait mengatakan, pasca perpanjangan operasi ketupat pihaknya sudah berhasil memutar balik puluhan kendaraan yang akan menuju Kabupaten Humbang Hasundutan maupun sebaliknya. Operasi larangan mudik tahun 2021 seyogianya memang sudah berakhir pada 17 Mei 2021 kemarin. Namun dikarenakan adanya masa perpanjangan dari tanggal 17 hingga 24 Mei, Pospam di perbatasan tetap diaktifkan guna mencegah adanya klaster baru penyebaran COVID-19. Meski terpantau lebih sepi dibandingkan hari biasanya, petugas tetap berjaga setiap harinya. Dalam 4 hari terakhir sudah ada puluhan mobil dan sepeda motor yang diharuskan putar balik. Sesuai dengan telegram Kapolri nomor 390 untuk pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan hingga tanggal 24 Mei akan kita laksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk melakukan pengecekan terhadap warga yang datang atau yang baru selesai mudik. Jadi kita melakukan penyekatan di Pospam yang sudah ada pada saat operasi ketupat. Kendaraan-kendaraan yang masuk ke Humbang Hasundutan, terutama yang masuk ke Humbang Hasundutan, yang akan tinggal di Humbang Hasundutan, kita melakukan pengecekan. Kalau mereka tidak ada membawa swab antigen sesuai dengan peraturan yang ada, kita suruh kembali. Dan adapun kendaraan yang berlanjut, yang bertujuan bukan ke Humbang Hasundutan, yang hanya melintas dari Humbang Hasundutan.
Petugas di Pospam Kecamatan Polung berharap agar masyarakat tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan keluarga. Warga diminta mengurungkan niat untuk sekadar liburan ataupun mudik guna menghindari semakin memburuknya penyebaran COVID-19. Rahmat Tinton melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Sibolga, Sumatera Utara dan Satuan Gugus COVID-19 kembali menggelar vaksinasi massal kepada masyarakat lanjut usia. Hingga Mei 2021, total warga yang sudah divaksin mencapai 84,6%. Pemerintah Kota Sibolga terus meningkatkan program memutus rantai penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melakukan vaksinasi massal untuk warga golongan lanjut usia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sumatera Utara, per Mei 2021, secara akumulasi total warga yang sudah menjalani vaksinasi sebanyak 84,6%. Untuk jumlah warga yang sudah menerima vaksin dosis pertama, sebanyak 6.106 warga, kemudian untuk warga yang sudah menerima vaksin dosis kedua, sebanyak 3.410 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Firman Syahulu menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi di Kota Sibolga sudah berhasil dilakukan kepada masyarakat. Vaksinasi untuk golongan lansia dilakukan sebab secara perhitungan medik lansia lebih rentan terpapar virus COVID-19. Bahwa tadi pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan Kota Sibolga melakukan vaksinasi massal untuk lansia di usia 60 tahun lebih di semua puskesmas di Kota Sibolga. Ada 5 puskesmas di Kota Sibolga, semua melakukan vaksinasi lansia. Ya, jadi pelaksanaan vaksinasi di Kota Sibolga ini kita sesuaikan dengan jumlah vaksin yang kita terima. Sudah beberapa kali kita lakukan vaksinasi di Kota Sibolga. Tahap pertama kemarin kita lakukan untuk tenaga kesehatan. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, lansia. Ini sudah kita jalankan semua. Hingga pada saat ini sudah lebih dari 6.106 yang sudah divaksin dosis pertama dan 3.410 orang yang sudah divaksin dosis kedua. Artinya kalau dilihat dari persentase orang yang divaksin dengan jumlah vaksin yang kita terima sudah di angka 84,6%. Pelaksanaan vaksinasi berlangsung pada 20 Mei 2021 dan diikuti sebanyak 189 warga untuk kelompok lanjut usia. Terhadap warga lanjut usia, Dinas Kesehatan menggunakan vaksin pabrikan Sinovac COVID-19. Pemerintah optimis rangkaian upaya yang dilakukan mampu memutus rantai penyebaran COVID-19. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Musyawarah Pimpinan Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan dan razia masker ke seluruh desa di Kecamatan Batangkuis. Dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Puskesmas Batangkuis Muspika Kecamatan Batangkuis melakukan penyemprotan disinfektan dan razia masker di seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Batangkuis. Ada hal unik di dalam kegiatan tersebut. Petugas mengarak keranda jenazah dan ambulans untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya COVID-19 jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini dilakukan pasca 21 tenaga medis di Puskesmas Batangkuis terkonfirmasi virus COVID-19. Dalam kegiatan ini mulai dari pemerintah kecamatan, TNI, Polri, dan petugas kesehatan dari Puskesmas Batangkuis turun ke jalan dan ikut berpartisipasi untuk mengingatkan masyarakat Kecamatan Batangkuis untuk mentaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Menurut Camat Batangkuis, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat lebih waspada dan sadar akan bahaya COVID-19 jika kita tidak dengan serius menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Banyak masyarakat yang sudah tidak peduli, banyak masyarakat yang sudah lupa bahwasannya COVID masih mengancam setiap jiwa di masyarakat Kecamatan Batangkuis. Kita sudah men-tracing banyak, bahkan di puskesmas sendiri kita tracing ada 21 orang. Dan hal ini sebetulnya bukan aib, hal ini adalah untuk pelaksanaan kita sendiri, pelaksanaan dalam hal mawas diri kita sendiri, bahwasanya kita tracing kepada
nanti akan kepada Puspika dan tentunya kita akan tracing sehingga kita mengetahui siapa-siapa yang kena sehingga dapat diobati dengan sebagaimana mestinya, seperti itu. Menjadi kekhawatiran kita bersama tentunya. Menjadi kekhawatiran kita Puspika ataupun kecamatan, baik saya sebagai ketua gugus tugas, bahwasannya saya perlu untuk mengingatkan kembali masyarakat, khususnya Kecamatan Batangkuis, sehingga perlu saya bawa semacam tenda mait, bahwasannya mengingatkan lagi masyarakat bahwasannya hal ini kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karenanya saya mengingatkan kembali masyarakat untuk patuh dan taat pada prokes. Kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan ke depannya jika masyarakat yang beraktivitas di luar rumah tetap tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak memakai masker akan ada sanksi dimasukkan ke dalam keranda jenazah dan diarak menggunakan ambulan. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tidak adanya perhatian dari pemerintah untuk mengatasi jalan longsor yang sering terjadi di Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, membuat warga setempat menggalang dana atau patungan untuk memperbaiki jalan. Kondisi ini merupakan yang terparah dari longsor sebelumnya, sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Warga Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, bergotong royong perbaiki jalan longsor yang menghubungkan 2 kabupaten dan 2 kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kondisi status jalan provinsi yang berlokasi di Nagori Tanjung Pasir di perbatasan antara Kecamatan Tanah Jawa dan Kecamatan Hatunduhan, longsor akibat sumbatnya gorong-gorong di bawah jalan, sehingga menahan tingginya debit air akibat hujan deras dengan intensitas tinggi hingga naik dan merendam sepanjang badan jalan. Kondisi ini merupakan yang terparah dari longsor sebelumnya, sehingga membuat aktivitas mobile warga terganggu, terutama bagi para petani yang memanfaatkan jalan untuk melintas membawa hasil pertanian. Belum adanya perhatian dari pemerintah dengan kondisi jalan tersebut, membuat warga menggalang dana atau patungan untuk memperbaiki jalan dengan membuat bronjong yang bersumber dari para donatur mulai dari anggota DPRD Dapil setempat dan para pengusaha. Karena kita lihat semakin tingginya curah hujan, kami dengan Bapak Anto Bedes, termasuk Bapak Sugiarto SE, anggota Dewan Dapil 5, kami dua mengambil kebijakan lah untuk hal ini, jalan longsor ini. Kami mengambil kebijakan mengumpulkan dana dari setiap pengusaha Tanah Jawa dengan Hatunduhan untuk menembok penahan di jalan longsor ini, supaya tanah longsor yang ada di Tanjung Pasir ini tidak semakin parah dan bisa dilalui lah dengan truk-truk sawit. Jadi sumber dananya dari mana ini, Bang? Sumber dananya ini dari pengusaha-pengusaha sawit, panglong, ataupun yang lainnya lah. Kalau perhatian dari Pemkab Simalungun sendiri bagaimana? Untuk saat ini belum ada. Masih hanya dilihat saja. Harapan kita, Bang, sebagai warga? Harapan kita sebagai warga untuk di sini, ya pemerintah cepat tanggaplah untuk hal ini. Jangan diperlambat. Warga berharap pemerintah segera cepat tanggap untuk memperbaiki jalan yang sudah berulang kali longsor, karena jalan ini merupakan akses utama di Kecamatan Tanah Jawa yang menghubungkan 2 kecamatan dan bisa menuju Kabupaten Asahan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Guyuran hujan yang terjadi dalam 2 pekan terakhir menyebabkan longsor di Jalan Asoka, Perumahan Karangsari Permai, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah Kota Pematang Siantar dan developer perumahan terkait solusi atas longsor tersebut. Gerusan air hujan yang menyebabkan longsor di Perumahan Karangsari Permai, Pematang Siantar, Sumatera Utara, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait penanganannya. Hingga saat ini pemerintah Kota Pematang Siantar dan perusahaan pengembang perumahan belum melakukan peninjauan dan mengambil solusi atas bencana tersebut. Longsor juga menyebabkan terputusnya akses jalan menuju rumah warga hingga terpaksa mengungsi ke rumah warga lainnya. Menurut warga sekitar, titik longsor mulai terlihat sejak tahun 2019. Kemudian seiring tingginya intensitas hujan, longsor semakin meluas hingga ke pelataran rumah warga. Tidak hanya itu, 1 buah tiang listrik aktif turut terseret ke dasar longsor sehingga aliran listrik terganggu.
Dikhawatirkan longsor dapat memutus akses jalan utama warga, sehingga berakibat tidak adanya akses jalan lain yang dapat dilalui warga. Pasalnya kedalaman gerusan tanah mencapai 20 meter dengan lebar berkisar 10 meter. Hijrah Sikumbang, warga perumahan Karangsari Permai yang pelataran rumahnya terdampak longsor mengaku sangat resah dan khawatir dengan longsor susulan. Tidak hanya itu, Hijrah Sikumbang juga mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas kerjanya sebagai pedagang makanan ringan. Kalau sebelum parahnya ini udah kami minta bantuan udah ada 2 tahun lebih, Bang. Cuman kami udah semakin parah kan, buat proposal udah waktu awal bulan puasa. Awal bulan puasa pertama lah. Nah, situ kami udah minta bantuan karena udah kena teras saya dikit. Habis itu ini jatuhnya nih udah seminggu lah. Hujan deras kemarin. Jadi dengan kondisi seperti ini, Ibu takut nggak tinggal di sini? Ya takut lah, Bang. Sekarang kami udah nggak tinggal di sini, rumah udah ditinggalkan, numpang di rumah kakak di Jalan Melati. Sudah berapa lama Kak numpangnya, Kak? Udah 3 hari. 3 hari ya. Nah, semalam lah baru ngosongkan semua rumah, angkati barang. Ini Kak ketakutan kalau hujan lagi Kak ya? Iya, kalau hujan deras ini takut terbelah kan, udah nggak bisa lewat lagi. Ini penyebabnya Kak karena hujan deras ya? Iya, ini kan Bang saluran air, paret. Jadi kalau hujan air itu sampai ke atas aspal ini makanya pecah. Ini kan paling bawah, jadi semua air paret itu ke sini lah menuju sungai, ini pecah ke belakang. Jadi apa harapannya nih Bu sama pemerintah? Kalau bisa bantuannya cepatlah ditangani biar bisa kami tempati lagi rumahnya kan. Mungkin sia-sia rumah udah kita beli, biar kayak gitu aja jatuh ya kan Bang. Warga sekitar juga telah menyampaikan keluhan secara tertulis kepada pihak kelurahan agar longsor segera diperbaiki. Permohonan tertulis tersebut terus disampaikan disertai dengan tanda tangan 50 warga. Petisi yang disampaikan warga diharapkan dapat mendorong perbaikan segera terlaksana. Menurut warga sekitar, pemerintah Kota Pematang Siantar diharapkan segera membuat gorong-gorong. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.